Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, pasal 18. Ahab memerangi Ramot Gilead, dan Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." sementara raja Israel dan Yosafat raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan. Dengan ini, engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead, dan kau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah, dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah,
supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran. Lalu jawabnya, Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu, Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, Sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja. Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. tetapi jawab Mika, Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. lalu disambungnya. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu, majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, Aku akan menyamar dan masuk pertempuran. Tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu. lalu menyamarlah Raja Israel. Kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, Itu Raja Israel! lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak, dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, Putar!
bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta, berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab 2 Tawarik Fasal yang ke-18. Sedikit perenungan mengenai fasal ini dan fasal sebelumnya bersama pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 110 alinea pertama sampai halaman 112 alinea kedua. Terang kecil ini menjelaskan, sampai menduduki tahta kerajaan pada usia 35 tahun, Yosafat mempunyai contoh yang baik dari Raja Asa yang hampir pada setiap kemelut melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 22 ayat 42 dan 43. Selama masa pemerintahannya 25 tahun yang jaya, Yosafat hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya. Dalam usahanya untuk memerintah dengan bijaksana, Yosafat berikhtiar membujuk rakyatnya untuk berdiri dengan teguh menentang praktik-praktik penyembahan berhala. Banyak orang dalam pemerintahannya masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 22 ayat 44. Sang raja tidak secara serentak membinasakan kuil-kuil itu, tetapi dari mulanya ia berusaha menjaga Yehuda dari dosa-dosa yang menandai kerajaan di utara di bawah pemerintahan Raja Ahab yang memerintah bersamaan waktu dengannya bertahun-tahun lamanya. Yosafat sendiri setia pada Allah. Ia tidak mencari Baal-Baal melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab ketulusannya, Allah menyertainya dan mengukuhkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai 5. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, Yosafat hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ketika waktu berlalu, pembaharuan telah diadakan. Sang raja menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 17 ayat 5 dan 6. Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 22 ayat 47. Dengan demikian, secara perlahan-lahan para penduduk Yehuda telah dibebaskan dari kebinasaan besar yang sesungguhnya mengancam pertumbuhan kerohanian mereka. Orang-orang di seluruh kerajaan itu sangat memerlukan petunjuk dalam hukum Allah. Di dalam pengertian terhadap hukum ini terletaklah keselamatan mereka. Oleh menyesuaikan kehidupan mereka kepada tuntutan-tuntutan hukum itu, mereka akan menjadi setia kepada Allah dan manusia. Memaklumi akan hal ini, Yosafat mengambil langkah-langkah untuk memberikan kepastian kepada rakyatnya melalui petunjuk dalam kitab suci. Para pembesar yang bertugas di berbagai tempat dalam pemerintahannya telah diberikan petunjuk untuk mengatur pekerjaan yang memerlukan kesetiaan dari para imam yang mengajar. Oleh pengangkatan raja, para guru ini bekerja di bawah pengawasan para pembesar. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 17 ayat 7 sampai 9. Dan ketika banyak yang berusaha memenuhi tuntutan-tuntutan Allah dan menjauhkan dosa, suatu kebangunan rohani
telah berhasil. Untuk persediaan yang bijaksana ini, demi kebutuhan-kebutuhan rohani bagi rakyatnya, Yosafat mengorbankan banyak hartanya sebagai seorang raja. Dalam penurutan pada hukum Allah, terdapat hasil yang besar. Dalam penyesuaian kepada tuntutan-tuntutan ilahi, ada suatu kuasa yang mengubahkan, yang mendatangkan kedamaian dan kaidah di antara manusia. Jika sekiranya pengajaran-pengajaran firman Allah dijadikan pengendali pengaruh dalam kehidupan dari setiap pria dan wanita, jika sekiranya pikiran dan hati ditempatkan di bawah kuasa pengendalian, maka kejahatan-kejahatan yang ada sekarang pada kehidupan sosial dan bangsa tidak akan mendapat tempat. Dari setiap rumah akan memancar suatu pengaruh yang akan menjadikan pria dan wanita kuat dalam pandangan rohani dan dalam kuasa moral. Maka dengan demikian, bangsa-bangsa dan setiap orang akan berdiri pada landasan yang benar. Bertahun-tahun lamanya, Yosafat hidup dalam damai, tanpa gangguan bangsa-bangsa di sekeliling. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 17 ayat 10. Dari orang Filistin ia menerima persembahan dan uang upeti, sedangkan dari orang-orang Arab, Yosafat menerima kambing domba dalam jumlah yang besar. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuatnya. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Orang-orang perangnya semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 17 ayat 12-19. Berlimpah-limpah diberkati dengan kekayaan dan sangat terhormat, Yosafat telah disanggupkan untuk mempergunakan satu pengaruh yang kuat demi keadilan dan kebenaran. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 18 ayat 1. Di bawah perintah Raja Yosafat, diutusnyalah beberapa orang pembesar untuk mengajarkan kitab Taurat Tuhan di seluruh kota Yehuda kepada orang banyak, dan sebagai hasilnya terjadilah pembaharuan dan reformasi. Beberapa tahun setelah naik tahta kerajaannya, ketika Yosafat berada di puncak kejayaannya, ia merestui perkawinan putranya Yoram dengan Atalia, putri Ahab dan Isabel. Dengan persatuan ini terbentuklah satu persekutuan di antara Raja Yehuda dan Israel yang bukan disuruh oleh Allah, dan dalam masa krisis akan mendatangkan bahaya kepada raja dan rakyatnya yang banyak itu. Pada suatu hari Yosafat mengunjungi Raja Israel di Samaria. Penghormatan istimewa telah diperlihatkan kepada tamu kerajaan yang datang dari Yerusalem, dan sebelum kunjungannya berakhir, ia telah diajak untuk bersatu dengan Raja Israel untuk memerangi bangsa Syria. Harapan Ahab bahwa oleh menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan Yehuda, ia akan dapat merebut Ramot, salah satu dari kota-kota perlindungan yang menurut pendapatnya adalah hak milik orang Israel. Walaupun Yosafat dalam saat lemah telah gegabah berjanji akan bergabung dengan Raja Israel dalam peperangannya melawan orang Syria, namun pertimbangannya yang lebih baik telah memimpin dia untuk mencari tahu akan kehendak Allah sehubungan dengan hal yang akan terjadi. Yosafat mengusulkan kepada Ahab, "Baiklah, tanyakan dulu firman Tuhan." Sebagai sambutan Ahab memanggil 400 nabi palsu di Samaria, lalu bertanya kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Terang besar Alkitab 2 Tawarik 18 ayat 4 dan 5. Merasa tidak puas, Yosafat mencari tahu kepastian kehendak Allah. "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan
supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Tanyanya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 18 ayat 6. Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Tapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 22 ayat 8. Yosafat meminta dengan sangat agar Nabi Allah itu dipanggil, dan ketika muncul di hadapan mereka, serta didesak oleh Ahab untuk mengatakan tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan, Mika berkata, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 18 ayat 16 dan 17. Perkataan Nabi itu seharusnya telah cukup menunjukkan kepada raja-raja tersebut bahwa proyek mereka tidak direstui oleh sorga. Tetapi tak seorang pun dari kedua raja itu yang cenderung memperhatikan amaran itu. Ahab telah menggariskan rencananya dan ia telah menentukan untuk mengikutinya. Yosafat telah mengucapkan kata penghormatannya, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Dan setelah berjanji demikian, segera ia mengambil pasukan-pasukannya. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 18 ayat 3. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 22 ayat 29. Selama peperangan berlangsung, Ahab kena panah dan tidak lama kemudian ia tewas. Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 22 ayat 36. Dengan demikian genaplah perkataan Nabi itu. Saudara dan saudariku, sebagai manusia, kita cenderung mencari informasi yang mendukung pendapat kita. Riset menunjukkan bahwa kita sebenarnya berusaha 2 kali lipat untuk mencari informasi yang mendukung posisi kita. Kita cenderung menjauhi pemikiran lain yang menentang pemikiran yang kita pegang dengan teguh. Demikianlah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Ahab di Israel. Ketika ia dan Yosafat Raja Yehuda mempertimbangkan untuk berperang melawan Ramot Gilead, Ahab mengumpulkan 400 nabi untuk menolongnya mengambil keputusan. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk Ahab sendiri menjadi nabi. Oleh karena itu mereka selalu mengatakan apa yang menyenangkan telinga sang raja. Masing-masing dari nabi itu menjawab bahwa Ahab harus berperang dengan mengatakan Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 18 ayat 5. Yosafat bertanya apakah masih ada nabi lain yang telah dipilih Allah untuk memberikan petunjuknya. Ahab menjawab dengan ogah-ogahan karena nabi Allah yang bernama Mika tidak pernah menubuatkan yang baik tentang dirinya, melainkan selalu malapetaka. Dan memang Mika pun menubuatkan bahwa mereka tidak akan menang dan bangsa Israel akan tercerai-berai di gunung-gunung. Setelah membaca kisah Yosafat dan Ahab, adakah kita menyadari bahwa kita pun cenderung menghindari nasihat yang bijak apabila itu tidak menyenangkan telinga kita? Bagi Ahab, mendengarkan 400 nabi yang selalu mengatakan apa yang menyenangkan hatinya itu ternyata berakibat fatal. Kiranya kita selalu rindu mencari dan mau mendengarkan suara kebenaran firman Allah dalam Alkitab. Walaupun suara itu bertentangan dengan kemauan dan pemikiran kita sendiri, namun nasihat Allah adalah sungguh amat bijaksana dan dapat dipercaya. Doa kita hari ini, Tuhan, tolonglah aku untuk mencari dan memperhatikan nasihat-Mu, sekalipun nasihat itu bertentangan dengan keinginanku atau pendapat-pendapat yang lain. Namun aku mau menurut
apa yang Tuhan katakan, karena itu adalah mendatangkan kebaikan bagiku. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.